Mulai ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kan tadi saya udah minta kalian untuk download apa namanya aplikasi Miro. Ada yang masih terkendala di sini. Atau kalau yang punya laptop nggak perlu download sih, bisa di apa namanya bisa langsung di laptop aja, lebih gampang gitu. Ada kendala di sini terkait dengan tadi upaya untuk login ke Miro, udah bisa login semua? Apa belum? Halo? Ini saya nge-lag ya kayaknya. Ada yang kesulitan, ada yang punya kendala di sini, bisa disampaikan waktu login ke Miro-nya? Udah bisa semua? Yang ada di sini udah bisa semua berarti ya? Oke. Em, kita hari ini belajar apa? Saya share screen dulu sebentar. Mana ya? Bentar. Udah kelihatan belum share screen-nya? Oke. Di sini aja deh sebelahnya. Bentar. Masih muter-muter. Apa ini? Oke. Ini ya. Udah kelihatan ya? Oke. Kalau udah kelihatan, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang ini. Kita belajar tentang kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kita ngapain aja nih aturannya. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca. Oke. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya ya. Oke, udah dibaca ya. Nah, kalau dibaca saya bacain ulang. Pokoknya pembelajaran kali ini kita nuntut kalian untuk aktif menjawab via chat. Jadi chatnya dimanfaatkan, jarinya disiapkan, pemanasan dulu jarinya dengan cepat dan tepat. Oke, jadi cepet-cepetan, tapi juga harus tepat, harus benar jawabannya. Oke, jadi nilai didapat berdasarkan kecepatan dan ketepatan jawaban. Jawaban benar dan tercepat yang pertama kali jawab, yang nomor satu, yang paling duluan jawab, itu nilainya 100 kalau jawabannya benar. Terus yang nomor dua, misalnya kamu wah nggak keburu nih, kamu jawab nomor apa namanya sorry, nyusul nomor 2 sampai 5 lah gitu ya, itu 90. Kamu urutan nomor 6 sampai 10 jawabnya. Kalau benar jawabannya nilai 85, urutan nomor 11 sampai 20 80, urutan 21 sampai 36 75. Jadi karena kan kita anaknya 76. Jadi yang urutan pertama paling cepat nilainya sempurna 100 kalau benar. Kalau jawabannya salah gimana? Nilainya tetap dapat 75. Yang nggak dapat nilai adalah yang nggak jawab. Oke? Yang tidak dapat nilai yang tidak jawab. Jadi semuanya dapat nilai sesuai dengan porsinya, tingkatannya, kecuali yang nggak jawab sama sekali. Itu nilainya 0. Dan nanti nilai ini akan diakumulasikan di akhir gitu ya. Jadi soal pertama nilai 100, soal nomor 2 nilainya 80 misalkan. Soal nomor 3 nilainya 90. Nah, nanti akan di total di rata-rata. Gitu. Oke, sampai sini clear, jelas? Jelas atau enggak? Silakan dijawab. Halo, suara saya kedengeran? Jelas nggak? Halo? Oh, jelas. Oke. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan jawab di chat ya, kalau ada instruksi untuk menjawab di chat. Oke, jadi ini yang kita pelajari hari ini ada kegiatan ekonomi yang umumnya ada 3 jenis: produksi, distribusi, dan konsumsi. Udah tahu lah ya, produksi itu ngapain? Lihat aja SpongeBob lagi ngapain itu.
Distribusi ngapain, lihat aja itu dia lagi ngapain, konsumsi lagi ngapain. Nah, dianalisis sendiri. Ya. Jadi kalau produksi itu membuat, kalau distribusi itu kurang lebih menyalurkan atau mengantarkan, kalau mengkonsumsi itu menghabiskan sesuatu, makan sesuatu, atau membeli sesuatu, atau menggunakan sesuatu, konsumsi. Kita lanjut. Ini nggak usah, lewatin aja. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa maksud dari gambar ini? Silakan ditulis, dijawab di chat. Ada gambar bungkus kopi bekas sama gambar tisu yang dibuat dari bungkus kopi bekas yang dijual di Tokopedia. Silakan jawab. Maksudnya gambar apa ini? Gambar ini tentang apa? Langsung di chat. Silakan. Mana nih? Oke. Lanjut ya. Terus semuanya. Silakan dijawab. Jawabannya boleh beda-beda. Ingat ketentuannya tadi, cepat dan tepat. Dan semuanya dapat nilai kecuali yang tidak jawab. Kalau yang tidak jawab berarti 0. Ayo, nggak lama ya waktunya ya. Saya hitung sampai 10 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kalau ada tanda garis, berarti sudah tertutup, tidak bisa jawab lagi. Kalau jawab berarti tidak dianggap jawabannya, gitu ya. Tanda garis kayak gini berarti saya tutup. Kayak di chat. Oke? Oke, kita lanjut. Sekarang. Belum dibahas ya ini. Jadi ini gambar ini. Gambar apa namanya? Gambar bekas kopi ya. Sekarang jawab di sini aja, langsung jawab pakai mulut aja, pakai suara. Bekas kopi ini sebenarnya ada harganya nggak biasanya? Kalau misalkan ada orang tua kita atau om kita atau kamu ngopi gitu kan pakai kopi sasetan, biasanya bungkusnya dibuang apa disimpan? Silakan dijawab di sini aja, langsung jawab lewat suara. Disimpan. Oh, disimpan ya. Saya kalau habis ngopi bungkusnya saya buang. Gitu. Ada yang disimpan juga ya. Buat apa kalau disimpan? Beneran tuh. Ini saya nanya beneran nih. Emang beneran kayak gitu kamu bikin kerajinan dari bungkus kopi? Hah? Halo? Nah, sekarang setahu saya kebanyakan orang buang nih. Bungkus kopi ini kalau udah nggak kepake ya bungkus kopi, bungkus mie instan, bungkus bekas jajan-jajanan gitu, itu dibuang biasanya. Kenapa dibuang? Karena udah nggak ada harganya, nggak ada apa ya, nggak ada value-nya, nggak ada manfaatnya kalau sepintas gitu ya. Yang bermanfaat apa? Bungkus atau isinya sebenarnya? Iya, kita kalau beli makanan kan beli isi ya, bukan bungkusnya kan ya. Nah, biasanya dibuang ya karena memang sudah tidak bermanfaat gitu bagi orang biasa aja kayak saya misalkan. Tapi bagi orang yang kreatif, bungkus-bungkus kopi ini dikumpulin kayak tadi tuh ada yang ngumpulin bungkus kopi, terus dibuat menjadi suatu kerajinan atau produk tertentu yang menghasilkan uang. Tadinya nih bungkus kopi ini udah ibaratnya sampah ya, udah dibuang aja gitu, nggak ada harganya. Tapi kalau di tangan orang kreatif bisa jadi ada harganya. Berapa harganya nih? Contohnya nih dijual, ini asli ya, saya ambil dari Tokped. Berapa dijual nih kalau udah jadi tempat tisu kayak gitu? Kelihatan nggak gambar sama kamu? Lumayan kan? Satu tempat tisu 25.000 gitu. Coba kalau jual banyak. Bahannya cuma apa? Barang bekas, nggak, modalnya murah gitu ya. Oke, itu ya. Nah, gambar ini adalah proses apa namanya? Ada yang mau jawab di sini? Gambar ini menjelaskan proses apa? Daur ulang barang bekas. Oke ya, jawabannya rata-rata sudah betul. Cuman yang paling pertama jawab adalah Raihan Ahmad Baihaqi gitu ya. Jadi nilainya 100 nih Raihan. Yang selanjutnya
Nah, dapat nilai sesuai dengan tingkatannya ya tadi ya. Yang nomor 2 sampai 5 dapat nilainya 90 dan seterusnya tadi. Ketentuannya udah saya sampaikan di awal. Oke, selanjutnya cepat-cepatan lagi, cepat dan tepat. Ingat ya, cepat dan tepat. Lanjut. Nah, ini ada simulasi uh, nasi goreng, penjual nasi goreng. Nah, silahkan dibaca dan dijawab. Dibaca, dihitung, dianalisis, dan dijawab. Ingat, cepat dan tepat. 1 menit ya. 11.13 berarti 11.14 sudah selesai. Oke, udah hampir 1 menit nih. Belum ada yang jawab nih. Wah, nilainya 0 semua nih berarti nih. Dicoret-coret ya, dihitungnya jangan dihitung ya kalau bisa di luar di kepala aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau coret-coretan boleh ya. Udah 1 menit nih, nggak ada yang jawab. Atau ada yang berani nyoba jawab, walaupun salah dapat 75 loh, daripada nggak sama sekali. Nggak ada nih serius. Waduh, gawat nih. Oke, oke. Ada lagi? Silakan, saya tunggu lagi deh. 30 detik lagi. Baru berapa orang nih? Jawabannya udah macam-macam nih. Pertanyaannya ingat ya di sini. Lihat pertanyaannya. Berapakah keuntungan yang diperoleh penjual nasi goreng? Ya, keuntungannya dia dapat berapa? Oke, udah mau 30 detik, nggak ada yang jawab lagi ya. Saya tutup nih. Kalau nggak ada lagi. Seperti tadi di awal ya, salah nggak apa-apa. Ada dapat nilainya daripada tidak jawab sama sekali, daripada nggak berani jawab. Ya, oke. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tutup nih. Oke, jawabannya udah macam-macam. Sekarang kita coba bahas. Jawabannya ada yang rata-rata 277.000, ada yang 75.000, ada yang 750 nasi goreng. Wah, dia nanya lagi malahan. Oke, kita coba nih. Coba simak ya. Ini kan nasi goreng nih. Jadi ada bahan, lihat judulnya, bahan dan modal produksi untuk 50 porsi nasi goreng. Jadi ingat, yang mau dijual adalah 50 porsi gitu. Nah, untuk membuat 50 porsi nasi goreng, kan kita harus beli dulu bahan-bahannya gitu kan ya. Nasi goreng itu bukan disulap langsung jadi. Kita beli dulu bahan-bahannya. Beli beras 5 kilo, beli telur 4 kilo, dan lain-lain. Di total nih, beras 5 kilo 300, total modalnya 473.000 gitu ya. Terus jika satu porsi nasi goreng dijual dengan harga 15.000, satu porsi 15.000, berapakah keuntungan yang diperoleh penjual? Maka kita hitung apanya dulu. Silakan, ada yang mau ngasih tahu? Kita hitung apanya dulu nih berarti. Jika satu porsi nasi goreng dijual harga 15.000, maka kalau kan di sini di atas berapa modal kita mau produksi berapa nasi goreng? Di judulnya 50. Kalau satu porsinya dijual 15.000 berarti 15.000 dikali 50 berapa? 750.000
Jadi jawabannya adalah belum selesai. Ya, jadi kan 750.000 baru lakunya ya. Terjual lah 50 porsi nasi goreng, kita dapat uang 750.000. Udah selesai belum? Belum. Karena ya kita nyari apa? Untungnya. Nah, kalau keuntungan itu adalah hasil yang didapat, pendapatan kotor namanya, itu yang 750.000 dikurangin modal. Modalnya berapa? 473.000. Jadi berapa keuntungannya? Iya, 277.000. Siapa nih yang jawab nih? 277.000. Atta Laila yang pertama ya, karena yang atasnya masih belum pas yang oke gitu ya. Jadi 277.000. Nah, itu adalah pendapatan bersih atau pendapatan neto yang diperoleh pedagang nasi goreng. Kenapa pendapatan cuma 277? Karena yang 473 ribunya buat modal lagi, buat jualan besok lagi, gitu. Atau buat pengganti modal yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini adalah proses produksi. Jadi kegiatan produksi. Oke, kita lanjut. Produksi apa? Produksi nasi goreng. Lanjut. Jadi, kegiatan produksi adalah menciptakan suatu barang, mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang baru yang lebih bernilai. Bisa dipahami produksi ini? Paham ya? Contohnya adalah mengolah barang mentah dan bahan baku. Contohnya apa? Tadi kita udah tahu tuh contohnya. Mengolah bahan mentah itu contohnya apa? Atau bahan baku? Contohnya apa? Ada yang mau jawab? Contohnya tadi, mengolah barang mentah atau bahan baku itu contohnya plastik. Barang mentah tuh barang yang masih belum dibuat apa-apa ya, masih polos gitu ya. Contohnya tadi apa plastik, sorry. Saset kemasan kopi. Atau tadi bahan bakunya ada nasi, ada telur, ada garam, ada apa tadi cabai, bumbu dapur gitu ya, dan ada ayam. Diolah jadi barang baru yang lebih bernilai. Apa? Nasi goreng gitu ya. Kenapa lebih bernilai? Coba. Kalau masih dalam bentuk satuan, ya kayak kenapa bisa disebut lebih bernilai? Kalau masih dalam bentuk satuan, kayak gini nih, beras nilainya 300.000, telur totalnya nilainya cuma 473. Tapi kalau udah dibuat dalam bentuk nasi goreng sudah diolah, nilainya berubah jadi 750.000. Nilainya lebih. Itu adalah kegiatan produksi yang menambahkan nilai. Barang yang tadinya harganya cuma 10.000 karena diolah, dikemas dengan rapi, dengan bagus, dimodifikasi, jadinya nilainya jadi berubah jadi 15.000 gitu. Itu namanya kegiatan produksi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Halo? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ada orang di sini? Ada apa enggak? Silakan dijawab boleh. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Boleh dijawab, silakan. Ada atau enggak ada? Mahal-mahal banget suaranya nih. Hah? Ada atau enggak ada ya? Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada. Putra, ada yang mau ditanyain enggak Putra? Halo Putra. Putra. Enggak ada. Kayaknya Putra dari tadi nggak jawab di chat nih. Oh, jawab. Yang pertama, yang kedua juga jawab ya. Terus, ini pertanyaan terus ya. Jadi, belajarnya pertanyaan terus. Jadi, siap-siap ya. Sekali lagi. Jadi, saya nggak ngejelasin total, nggak. Sisanya kalian belajar dengan menjawab sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertanyaan lagi nih. Siap-siap. Udah kelihatan belum gambarnya? Oke, itu ada pertanyaan lagi. Siap-siap dijawab di chat. Yang mana nomor berapa yang menunjukkan kegiatan distribusi? Yang nomor berapa? Langsung dijawab di chat.
Kok dua semua sih jawabannya? Oke, udah. Jawabannya dua 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 dua. Oke. Oke, udah nggak ada yang jawab lagi ya. Satu dia. Putra kayaknya di atas sudah jawab, dua berubah jadi satu nih. Saya ambil yang terakhir ya. Yang satu ya berarti ya. Oke, saya tutup dulu chatnya. Saya batasin. Oke, boleh tahu sekarang silakan sampaikan lewat lisan aja di sini. Yang nomor satu nih, ibu-ibu lagi ngapain? Ibu-ibu, mbah lagi ngapain, mbah? Lagi bikin batik. Ini namanya kegiatan apa yang nomor satu berarti? Produksi, bener. Yang kedua nih gambar apa? Toko. Toko apa? Yang kedua ini kegiatan apa namanya berarti? Oke, kenapa dia disebut distribusi? Dari yang buat kepada pembeli. Pembelinya ada di nomor berapa? Nah, nomor 3 itu kegiatan apa namanya? Oke, udah dijelasin tadi tuh sama temennya ya, sama teman-temannya tadi. Berarti kegiatan distribusi itu apa? Saya mau nanya aja nih, kalau nggak ada yang bertanya nih, kalau nggak ada yang jawab saya tanya. Yang nggak kelihatan wajahnya nih saya tanya nih, mana nih? Yang nggak kelihatan. Ahmad Nur Sidik, ada Ahmad Nur Sidik. Halo Ahmad Nur Sidik. Jadi kesimpulannya kegiatan distribusi itu apa? Itu menjual. Oke, menjual barang mungkin hampir. Ada lagi selain Ahmad Nur Sidik, kegiatan distribusi itu apa berarti? Saya tunjuk lagi aja nih. Ada yang mau jawab? Boleh? Ya, apa? Oke, itu ya. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Betul. Bisa. Nah, cara menyalurkannya gimana? Dengan menjual gitu, kata Manur Sidik juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Siap-siap lagi untuk menjawab. Belum. Ini bukan pertanyaan. Oke, ini ada ilustrasi distribusi langsung. Jadi distribusi itu ada dua ya. Ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Kalau distribusi langsung itu barang dagangannya langsung disalurkan ke konsumen tanpa perantara. Oke, misalkan kamu beli bakso atau beli apa? Misalkan beli makanan di KFC gitulah, gitu ya. Beli makan di KFC misalkan. Itu produsennya yang memproduksikan KFC-nya ya, restorannya. Nah, itu langsung disalurkan ke kita kan ya, langsung nyampe ke kita. Siapa kita? Kalau kita beli ayam di KFC, kita sebagai apa? Konsumen. Langsung kita dapat dari siapa? Dari produsennya siapa? Yaitu si KFC itu, restorannya itu. Nah, itu namanya distribusi langsung. Nggak pakai perantara, barangnya langsung dikasih ke konsumen. Ada juga distribusi tidak langsung. Nah, dari produsen, dari pembuat, disalurkan dulu ke beberapa pihak. Kadang ada cuma ke satu pihak doang, kayak tadi yang batik ya. Jadi dari produsennya si mbah pembuat batik di kampung, disalurkan ke toko yang ada di kota. Nah, dari toko disalurkan ke konsumen. Jadi ada perantaranya, gitu ya. Beda sama KFC. Dia goreng ayam di situ, langsung diantar ke kita, ke konsumennya. Beda ya, gitu. Itu bedanya distribusi langsung dan tidak langsung. Oke, nih habis ini pertanyaan nih kayaknya nih. Siap-siap. Jawab lewat chat ya.
Ini dia pertanyaannya. Jadi jawabnya tuh satu distribusi apa, dua distribusi apa. Jadi ada dua jawabannya. Satu distribusi apa, dua distribusi apa. Silakan dijawab di chat. Yang satu ada sebuah proses transaksi di Alfamart. Yang kedua ada Marquez lagi beli bakso sama abang bakso. Oke, kita lihat di chatnya. Yang pertama jawab siapa nih? Yang pertama jawab Alicia Nazira. Tapi cuma satu jawabannya. Keisha Anindya jawabannya udah dua. Tapi kita belum tahu betul atau tidaknya. Oke. Oke, masih ada yang mau jawab? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih batas lagi ya. Loh, kok nggak mau dia? Wah, saya copy lagi. Bentar. Tuh yang mau jawab masih bisa tuh ya. Saya ngopi batasnya dulu nih. Oke, udah nggak ada yang jawab lagi. Kita sekarang bahas. Jadi yang benar apa nih? Nomor 1 itu distribusi apa? Langsung atau tidak langsung? Langsung. Kenapa? Oke, ada yang lain mau jawab? Yang nomor 1 kegiatan, tapi harus tahu alasannya gitu. Kenapa itu disebut distribusi langsung? Atau kenapa itu disebut distribusi tidak langsung? Boleh? Silakan, ada yang mau jawab? Kenapa yang nomor 1 itu gambar distribusi apa? Langsung atau tidak langsung yang benar? Ada yang mau jawab? Wah, saya tanya lagi nih kalau ada yang mau jawab nih. Berarti nih. Siapa ya yang off cam? Saya cari yang off cam nih. Bentar. Masih tampilannya nih. Soraya, ada Soraya. Halo Soraya. Oh, baru on nih Soraya. Tadi di saya off. Soraya mau nanya dong Soraya. Yang nomor 1 itu distribusi langsung atau tidak langsung? Kenapa? Apa perantaranya? Soraya, kalau ke Alfamart misalkan beli apa biasanya? Oke, mereknya apa? Sabun cuci muka mereknya apa? Agnes ya. Tahu nggak dia nama pembuatnya itu apa? Biasanya ada di belakangnya sih. Oh, nggak tahu ya. Oke, makasih Soraya. Jadi untuk menjelaskan ini nomor 1 distribusi langsung atau tidak langsung, misalkan Soraya beli sabun cuci muka. Saya biasanya taunya kayak ada Pond's, terus apalagi saya cuma iseng-iseng baca, itu di belakangnya ada nama perusahaannya yang membuatnya, perusahaan pembuatnya. Kalau Pond's itu kalau nggak salah nama pembuatnya Unilever, ya perusahaannya namanya Unilever gitu. Nah di pabrik Unilever itu mereka memproduksi sabun cuci muka. Terus jadilah sabun cuci muka mereknya Pond's gitu misalkan. Dari setelah jadi sabun itu disalurkan kemana? Ke toko-toko, salah satunya Alfamart, gitu kan ya? Dari Alfamart, Pond's itu disalurkan ke siapa? Siapa? Disalurkan ke siapa? Ke konsumen, ke mbak-mbak baju mbak-mbak berbaju merah itu, gitu konsumennya. Nah, makanya ini disebut yang nomor 1 disebut distribusi tidak langsung ya. Karena ada perantara. Siapa perantaranya? Distributornya siapa?
Alfamart gitu. Pembuatnya siapa? Pabriknya tadi perusahaannya Unilever. Konsumennya siapa? Kita gitu yang beli ke Alfamart. Oke, yang nomor 2, distribusi langsung atau tidak langsung? Kenapa? Ini ada Marquez lagi iseng, dia habis balapan, lapar, beli bakso. Kenapa? Heeh. Oke. Di sini ada bapak-bapak, misalkan si Marcos beli bakso gini ya. Bang beli bakso bang. Terus abang baksonya ngapain? Bikin baksonya. Setelah baksonya jadi, langsung ya. Siapa yang ngasih ke konsumen? Abang tukang baksonya, pemroduksinya langsung ya. Nggak ada perantara lagi, nggak dioper kemana lagi. Nah ini namanya distribusi langsung. Tapi beda lagi gini, kalau kita beli bakso tapi lewat GoFood, itu distribusi langsung atau tidak langsung? Kenapa? Yap, gitu ya. Itu adalah distribusi langsung dan tidak langsung. Oke, lanjut. Jadi kegiatan distribusi adalah gampang sih ya, penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Gitu. Lanjut. Nah, ini pertanyaan berikutnya, silakan dijawab. Ada 4 kegiatan. Ngapain? Jadi 4 kegiatan ini kesimpulannya mereka lagi ngapain? Kegiatan apa yang mereka lakukan? Kegiatannya ada 4, tapi namanya sama. Boleh silakan dijawab dari sekarang di chat. Ada yang lagi makan, ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi cekrek-cekrek selfie, ada yang lagi denger musik. Jadi kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Silakan dijawab di chat. Oke, konsumsi semua nih. Konsumsi, konsumsi, konsumsi. Oke, udah banyak nih yang jawab nih. Tapi jawabannya, oh ya, jawabannya konsumsi semua. Belum ada yang beda. Kalau mau sama nggak apa-apa, kalau mau beda juga nggak apa-apa sih. Tapi kan nanti nilainya beda. Oke, udah ya, saya tutup ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tutup chatnya. Oke, jawabannya, semuanya jawabannya konsumsi. Betul atau salah? Bener nggak ini semuanya konsumsi? Kita cek dulu deh ya. Sekarang gini deh. Patrick lagi ngapain? Yang gambar pertama, Patrick lagi ngapain? Lagi makan. Itu kegiatan konsumsi atau bukan? Konsumsi. Ya. Yang kedua, yang di bawah tuh SpongeBob sama Patrick lagi ngapain? Lagi nyantai ya, sambil nonton TV. Itu nonton TV itu konsumsi atau bukan? Apa yang dikonsumsi sama mereka? Kalau makan kan jelas nih, yang dikonsumsi makanan. Kalau nonton TV apa yang dikonsumsi? Hah? Oh ya, tapi yang bukan yang lagi minumnya nih, yang lagi nonton TV-nya. Apa yang dikonsumsi dari kita menonton TV? Oh, filmnya. Filmnya kita konsumsi. Kenapa kita mengkonsumsi film? Apa yang kita dapat? Misalkan, kalau kita mengkonsumsi makanan, apa yang kita dapat? Perutnya kenyang, gitu kan ya? Perut kenyang, rasanya enak, jadi kita puas gitu ya. Kalau kita mengkonsumsi film, apa yang kita dapat? Iya, betul sekali. Hiburannya gitu ya. Itu kita mengkonsumsi juga gitu. Nah, yang berikutnya nih ada anak SMP lah lagi cekrek-cekrek upload. Itu kegiatan apa? Konsumsi. Dia mengkonsumsi apa?
Nah, mengkonsumsi manfaat dari handphonenya gitu ya. Handphonenya kan punya kamera bagus. Dia konsumsi, dia manfaatkan kamera itu sehingga menghasilkan gambar gitu ya. Tapi dia juga melakukan kegiatan lain nih selain konsumsi. Kegiatan apa? Ada di clue-nya di upload-nya. Berarti dia kegiatan apa? Distribusi apa produksi? Ayo. Ah, dia melakukan tiga-tiganya kegiatan. Pertama, dia konsumsi, dia manfaatkan handphonenya, kameranya. Habis itu dia produksi. Setelah memanfaatkan kameranya, dia memproduksi sebuah gambar dirinya sendiri lagi selfie. Itu kan dia udah memproduksi. Lalu dia distribusikan dengan mengupload ke sosmed, misalkan upload ke TikTok gitu ya, upload ke mana? Ke IG gitu kan ya. Kan anak sekarang gitu ya, denger lagu dikit joget gitu ya. Langsung upload TikTok gitu ya. Nah, oke. Terus yang terakhir, SpongeBob lagi denger musik. Itu kegiatan apa? Kenapa? Kenapa denger musik itu konsumsi? Apa yang manfaat yang kita dapetin dari itu? Oke, hiburan gitu ya. Misalkan kita lagi sedih, denger lagu-lagu mellow. Terhibur apa enggak? Yang ada tambah nangis ya, tapi nggak apa-apa. Sambil nangis, sambil tulis status gitu biasanya. Nggak apa-apa. Itu konsumsi ya. Jadi kita jangan matokin bahwa konsumsi itu cuma makan. Banyak kegiatan konsumsi yang lain. Kalau kita lagi bete, kita liburan keluar gitu, jalan-jalan sama temen itu juga. Misalkan jalan-jalan ke mana namanya? Kayak yang deket-deket sini mana ya? Jalan-jalan ke mall gitu misalkan atau jalan-jalan ke tempat rekreasi, kita bayar tiket itu juga udah konsumsi gitu. Jadi banyak. Nah, jadi konsumsi itu apa? Apa masih ada pertanyaan lagi habis ini ya? Coba saya lihat dulu. Oke. Oh, ini nggak ada bicara. Jadi konsumsi itu ya, memanfaatkan barang atau membeli barang atau menggunakan barang dan kita rasakan manfaatnya gitu ya. Tadi nonton TV kita rasakan manfaatnya apa, membuat kita jadi terhibur gitu dan yang lain-lain tadi. Ini jadi kesimpulannya nih dari kegiatan ekonomi. Di sini ada ibu-ibu. Yang pertama gambar apa? Ibu-ibu lagi ngapain? Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan kali ya? Iya, metik daun apa? Banyak daun. Iya, daun teh kayaknya ya. Karena kecil sih gambarnya nih. Habis itu setelah setelah tehnya dipetik, yang berikutnya gambar apa? Diolah. Iya bener diolah, dibersihin, di kan biasanya suka masih ada apa namanya kotoran-kotorannya, tanah-tanahnya, batang-batangnya dicabutin, diolah. Habis itu diapain? Itu nah, taruh mengambil daun teh dan mengolah daun teh itu namanya kegiatan apa di sini tulisannya? Produksi gitu ya. Habis itu setelah diolah, dikemas, terus dikirim lewat pakai truk. Kegiatan distribusi. Dari truk dianterin kemana nih? Ke toko, ke minimarket. Nah, itu masih distribusi. Dari minimarket, didistribusikan lagi, disalurkan lagi ke siapa? Ke konsumen yang mau minum teh. Gitu. Gitu ya kurang lebih kegiatan ekonomi. Masih ada beberapa pertanyaan nih. Oke, sekarang jawab. Jawabnya langsung tiga ya. Nomor satu lagi ngapain? Nomor dua nomor satu kegiatan apa? Nomor dua kegiatan apa? Nomor tiga kegiatan apa? Nomor satu siapa? Konsumen, produsen, atau distributor. Nomor dua siapa? Konsumen, produsen, atau distributor. Yang nomor tiga konsumen, produsen, atau distributor. Silakan langsung dijawab. Tiga ya jadi ya. Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Silakan di chat. Jawabannya tiga langsung ya. Satu apa? Dua apa? Tiga apa? Gitu. Tuh kayak, nah, oke.
Oke, masih ada yang mau jawab? Oke, udah banyak nih yang jawab nih. Oke, jawabannya langsung 3 ya. Coba kita cari siapa yang jawabannya langsung 3. Ada nggak di sini yang jawab langsung 3? Mana nih? Jawabannya satu-satu nih. Oh nih, ada nih. Nada Fajria. Oke, jawaban yang langsung 3. Kita cek ya. Nomor 1 ini ada gambar orang lagi ngapain? Anak ini lagi ngapain? Nonton YouTube. Ya, nonton konten YouTube gitu ya. Itu kegiatan dia sebagai apa berarti? Konsumen. Oke. Nomor 2. Itu gambar apa? Konten sorry, itu YouTube-nya ya. YouTube itu sebagai apa berarti? Kenapa YouTube itu distributor? Oke, gitu ya. Jadi YouTube itu nyalurin video yang dibuat oleh produsen atau kita sebutnya biasanya kalau pembuat video YouTube namanya apa? Hebatnya. Konten kreator gitu ya biasanya ya sebutannya ya. Nah, ini siapa produsennya di sini? Oh iya, Atta Gledek. Duitnya banyak nggak dia? Banyak. Kenapa duitnya banyak? Kenapa Atta duitnya banyak? Subscribernya puluhan juta. Eh, kalau subscribernya puluhan juta tapi yang nonton nol, dapat duit nggak dia? Enggak. Jadi subscribernya puluhan juta, view-nya banyak, like-nya banyak. Dan kenapa Atta ini disebut produsen? Apa yang dia produksi? Video. Proses produksinya gimana? Sebelum jadi video, dia harus ngapain dulu? Merekam, ngedit, apa? Merekam, ngedit, ngupload. Terus ngapain lagi? Bikin skenario dulu. Ya, dan banyak lainnya lagi. Sampai akhirnya videonya jadi diupload ke YouTube. Atta punya duit banyak. Misalkan Atta bikin video konten banyak. Tapi kalau nggak ada YouTube, jadi nggak kontennya kita tonton? Kalau YouTube nggak ada. Nggak ada. Makanya di sini Atta sebagai produsen memerlukan distributor, yaitu YouTube selaku media sosial. YouTube tuh ada yang punya ya, ada pemiliknya yang punya Google. Sekarang YouTube bagian dari Google, gitu. Jadi videonya diupload ke YouTube, diproduksi, diupload ke YouTube, sama YouTube disalurkan kepada siapa? Kepada kita yang nonton, gitu. Jawabannya rata-rata betul semua. Oke, lanjut. Ini udah mau akhir nih. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Apa maksud dari gambar berikut? Silakan dijawab. Maksudnya apa? Gambar pertama ada Pak Tani lagi nanam padi. Gambar kedua ada, ini belum saya tutup. Gambar kedua ada penjual beras atau agen beras. Gambar ketiga ada Upin Ipin lagi jual bubur ayam. Nah, tapi lihat ada tanda panahnya itu. Nah, kesimpulannya gambar ini menjelaskan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Silakan dijawab. Silakan dicek. Oke, ada produsen, ada kegiatan ekonomi. Oke, baru 2 yang jawab. Baru 3. Silakan. Kesimpulannya gambar ini menjelaskan tentang apa? Alur distribusi tidak langsung, oke.
Ada lagi yang mau jawab? Pertanyaan terakhir nih, jawab aja ya, salah nggak apa-apa. Kalau benar lebih bagus, tapi kalau salah juga nggak apa-apa. Namanya juga nyoba. Oke, produksi. Nih, nah ini jawabannya macam-macam nih. Ada alur distribusi, ada produksi, ada produsen. Ini jawabannya ada alur distribusi tidak langsung. Oke, nih jawabannya macam-macam. Oke, produksi, konsumsi. Udah, saya tutup ya chatnya. Sekarang, sekarang gini. Ini ada gambar yang pertama petani. Di angka panahnya ini petani kan kalau itu menghasilkan apa, memproduksi apa dia? Ini petani padi ya. Dia memproduksi apa? Padi. Padi diolah jadi beras. Berasnya dibeli sama siapa? Belum sampai Upin Ipin dari panahnya. Berasnya dibeli oleh siapa? Oleh agen. Gitu ya. Agen beras. Biasanya kan di dekat rumah juga biasanya banyak tuh ada warung agen-agen beras gitu ya. Sama agen beras dijual ke siapa? Salah satunya ke Upin Ipin berasnya. Sama Upin Ipin berasnya diolah jadi apa? Bubur ayam. Kebetulan Pak Tani ini lapar pagi-pagi pengen sarapan, pengen makan bubur. Buburnya beli sama siapa? Upin Ipin. Maksudnya apa gambar ini? Maksudnya adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Gitu ya. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi adalah kegiatan yang saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Oke, jawabannya rata-rata baru nyerempet, belum tepat banget gitu belum, tapi udah nyerempet. Oke, sekarang masih ada nggak ya? Oh, udah, terima kasih sampai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, cepat aja ya. Saya mau jelasin tentang Miro. Di sini saya lihat sih udah ada yang gabung belum ya. Berat sih karena kalau kalian kalau pakai laptop mungkin lebih ringan, tapi kalau pakai handphone biasanya lebih berat kalau buka Meet sekaligus buka Miro-nya. Tapi saya mau jelasin aja, ini sebagai homework kalian belajar sendiri nanti kalau nggak tahu nanya gitu. Saya mau jelasin aja nih. Jadi ini ada sebuah namanya CBD atau Central Business District. Tahu CBD itu apa? Maksudnya? Kalau di Jakarta CBD-nya itu ada di Sudirman. Pusat bisnis. Ya, di mana para pebisnis ngumpul di situ. Gitu, namanya Central Business District atau CBD. Nah, kita buat CBD-nya kelas 7D. Nah, ngapain? Gitu. Nah, di sini jadi ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini yang melingkar ini, yang berkeliling ini adalah ibaratnya toko atau gedungnya atau tempatnya. Oke? Orang-orang ini yang ada di dalam kotak ini adalah konsumen atau calon pembelinya. Oke, gitu ya. Yang pertama, kalian nanti pilih salah satu kotak, bebas kotak yang mana aja. Tapi kalau udah milih kotak itu, kalian nggak boleh gangguin kotaknya orang lain, nggak boleh gangguin tokonya orang lain. Jadi cukup kalian edit toko kalian sendiri. Terus, kelihatan kan? Saya belum share ya? Saya kira udah share screen. Ntar saya share screen dulu. Oh, saya lupa. Oke, udah kelihatan belum? Mironya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi, di sini ada kotak-kotak. Ya, ada kotak-kotak nih. Kotak-kotak ini ibaratnya adalah toko.
Ya, jadi namanya juga CBD kan ya, tempat bisnis. Jadi disinilah para pengusaha berkumpul. Siapa pengusahanya? Kalian, itu umpamanya. Jadi kotak-kotak ini adalah tempat usaha kalian. Pilih salah satu aja, bebas yang mana nanti ya. Oke, habis itu kalian tentukan, pikirin kalian mau bikin usaha di bidang apa. Di bidang kuliner boleh, di bidang pendidikan boleh, di bidang kayak tadi misalkan apa tadi lagi, usaha pertanian boleh, di bidang mau jualan baju, bikin distro juga boleh. Silakan bebas apa aja sesuai dengan minat kalian masing-masing. Gitu ya. Habis itu tulis nama perusahaan atau tokonya. Dikasih nama tokonya, jangan lupa. Kasih nama yang menarik, yang kira-kira bikin orang senang ngelihatnya, bacanya. Supaya laku tokonya. Terus tulis nama lengkap kalian sebagai pemilik atau boleh atau sebagai CEO, misalkan CEO-nya CEO Yasmin, misalkan kayak gitu boleh, tulis nanti ya. Terus masukkan gambar atau teks produknya. Lalu masukkan gambar atau teks modalnya, buat tampilan toko yang menarik, buat garis interaksi antara penyuplai bahan baku dengan perusahaan. Buat garis interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Langsung kita lihat contohnya. Saya sudah buat contohnya di pojok di sini ya. Kalian nanti kalau buka handphone bisa lihat. Ini bisa dikecilin, bisa digedein. Tuh, ya. Kalau kecil nanti tinggal digedein aja. Ini contohnya. Di sini saya buka bisnis di bidang mebel, ya mebel gitu ya. Nah di tempat bisnis saya nih ada mebel, ada apa namanya, ada meja, kursi, tempat tidur, lemari dan lain-lain. Saya taruh di showroomnya. Namanya juga showroom ya, tempat show, tempat menampilkan hasil produksi kita. Lalu di sebelahnya ada office, kantor untuk pegawai kita. Terus di sebelahnya lagi ada tempat produksi. Nah, ini tempat di mana nanti barang-barangnya diolah, dibikin. Kayu itu dibikin, lemarinya dibikin, mejanya dibikin, di sini tempatnya. Kalau di saya ya, gitu. Tapi nanti kalian bebas masing-masing. Nah, ini ada warehouse-nya atau gudangnya. Tempat naruh bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Mebel ini. Kayu, gitu. Ini contohnya. Ini contoh yang sederhana banget saya bikin. Saya bikin nggak, ya ini mah nggak kreatif lah. Kalian pasti bisa lebih berkreatif, bisa lebih kreatif, bisa bentuknya bisa lebih unik, bisa macam-macam. Jadi kotak-kotak ini bisa kalian rubah tergantung selera masing-masing. Ini saya cuma kasih template dasarnya aja. Jadi kalian bisa rubah-rubah sendiri. Sangat boleh untuk dirubah. Dirubah bentuknya dan dirubah warnanya atau apapun gitu. Yang penting jangan gangguin tokonya orang lain. Jangan gangguin tokonya temennya. Kalau udah di situ ya udah di situ aja. Oke. Nah, terus dikasih nama. Nih, saya kasih nama. Contoh nama toko saya namanya IKEA gitu. IKEA gitu ya. Ini pelesetan dari IKEA. Tahu kan IKEA ya? Ada yang nggak tahu nih IKEA? Tahu ya IKEA tempat apa? Ada yang pernah ke IKEA? Iya, tempat beli barang kayak gitu ya, furniture ya, perlengkapan rumah tangga gitu. Nah, ini saya buat pelesetannya kayak gitu. Nama tokonya IKEA misalkan. CEO-nya siapa? CEO-nya, pemiliknya Joni gitu. Saya tulis di sini. Kalau kamu tulis nama asli ya, gitu. Terus buat nama toko yang semenarik mungkin. Oke, terus buat jalur pengirimannya kan gini ya. Saya bikin mebel, bikin lemari dari kayu. Kayunya saya dapat dari mana? Kalau kayu kita ambil dari mana? Kita beli dari siapa? Di sebelah sini ada pengusaha kayu yang tinggal di sekitar hutan produksi. Ini hutan produksi adalah hutan yang boleh ditebang ya, beda sama hutan lindung. Kalau hutan lindung nggak boleh ditebang. Nah, saya beli dari pengusaha hutan produksi. Nah, pengusahanya itu ngirim ke toko saya berupa kayu gelondongan. Gitu ya. Dikirim nih, ada garisnya, dibikin garis kayak gini. Jadi kalau kamu misalkan usaha bikin baju, usaha baju gitu ya. Bajunya itu kamu bikin sendiri kan, bikinnya bahannya tuh apa, belinya dari mana, dibikin tuh gambarnya di belakangnya, dibikin juga garis penghubungnya, yang ngasih tahu bahwa baju itu berasal dari mana. Oke, udah, udah ada nih gambar asalnya, garisnya. Terus um,
alat-alat produksinya. Nah, untuk mengolah kayu ini menjadi meja, saya kan butuh alat-alat dong. Nah, di sini ada kampak, ada gergaji mesin, ada gerinda, ada gergaji, ada topeng, topeng las gitulah ya, untuk supaya nggak kelilipan. Nah, saya belinya di mana? Kan harus beli nih, nggak mungkin ujuk-ujuk sulap langsung ada. Nah, belinya dari sini, dari S Hardware. Pak, gambar S hardware-nya dari mana? Saya download di Google. Gitu. Saya masukin ke sini. Jadi, untuk masukin gambar, tinggal cari di Google, dipastekan ke sini. Gitu ya. Atau kalian bisa manfaatin juga kolom stiker di sini. Ya, jadi ada stiker kalian bisa masukin. Stiker kan banyak ya, nih ada stiker and emoji. Isinya banyak macam-macam, kalian bisa masukin. Wah, ini internet saya lambat nih. Gitu ya. Jadi untuk gambar, icon atau lambang tertentu kalian bisa cari di Google, dimasukin ke sini boleh, boleh banget. Atau kalian cari di stikernya di sini yang sudah disediakan. Tapi kayaknya kalau di handphone nggak ada stikernya deh. Jadi kalian harus cari di apa namanya di Google dulu, dipastekan ke sini. Oke, udah. Sekarang kita jual kemana barang-barang kita? Sekarang gini, kalau yang suka beli furnitur rumah tangga kayak gini, yang beli siapa? Anak-anak atau orang dewasa? Yang beli kursi, meja, tempat tidur, yang beli orang dewasa gitu ya. Orang dewasanya biasanya masih jomblo, masih sendiri, atau udah berkeluarga. Udah berkeluarga biasanya. Ada yang masih jomblo juga ada, tapi kebanyakan sudah berkeluarga yang beli kayak gini buat mengisi rumahnya kan ya. Makanya saya bikin garis nih. Saya bikin garis dari dari toko saya ke orang-orang konsumen yang saya tuju. Nih ada keluarga-keluarga, ada gitu ya. Jadi saya bikin garis ke situ. Boleh juga ke yang lain, saya misalkan ke ibu-ibu yang di sini boleh, saya bikin garis. Jadi kalian nanti juga bisa bikin garis ya. Bisa pakai ini, bisa pakai pennya juga boleh. Ada fitur pennya juga di sini ya. Ini pakai pen misalkan. Bikin aja garis begini. Tuh ke ibu-ibu gitu ya. Kalau salah gimana? Saya tinggal undo aja. Gitu ya. Jadi silakan dicoba lagi nanti. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nggak, cukup ya. Oke, kalau cukup, bentar. Kok masih pen ya gambarnya? Ini saya. Sebentar. Kayaknya nge-lag nih. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyain, berarti selesai meet ini kalian langsung kemas tokonya. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang bagus nih, yang udah jadi kelas 7C. Bentar ya, saya balik lagi dulu. Nih, saya kasih contoh buat kalian. Bentuk toko yang udah jadi. Bentar. Nih dilihat, diperhatiin ya. Biar bisa jadi rujukan buat kalian bikin lebih bagus lagi. Jangan ngikutin persis, jangan bikin yang lebih bagus. Nih, saya tunjukin kelas 7C. Mereka udah bikin, sampai tadi pagi masih ada yang bikin juga. Bentar, masih loading. Bisa juga dikasih pesan-pesan interaksi kayak gini ya. Agak lama nih internetnya. Oke, kita perbesar. Wah, ini jadi acak-acakan nih. Belum ya? Bentar, belum apa namanya? Belum loading semuanya. Oke, ini kelas
7C yang udah ngerjain kemarin. Jadinya kayak gini nih. Namanya juga CBD ya. Banyak orang gitu. Oke. Ini orangnya digeret-geretin ke dekat tokonya masing-masing gitu ya. Jadi mereka bikin kayak gini. Ada yang bikin factory outlet. Ini lemot banget nih internetnya masalahnya. Bentar. Nih, ada yang bikin kayak gini. Ya, factory outlet isinya dia bikin kayak semacam jualan apa ya? Jualan baju gitu ya. Nah, dia belinya di mana bajunya nih? Dari Bandung belinya. Beli dari kain dari Bandung juga diproduksi. Dijual ke siapa? Oh, banyak yang beli tuh. Dia kasih garis-garis. Gitu. Ada juga yang bawahnya juga baju juga nih dia. Kita cari yang lain coba. Freestyle. Nah, ini lebih banyak jenisnya nih. Ada topi, ada sepatu. Oke. Jadi bikin kayak gini ya, jadi warna-warni begini ya nanti ya. Itu blok situ baju semua. Nanti kita lihat blok sebelah sini. Bentar. Nah, ini udah mulai bermacam-macam nih blok sebelah sini. Ada yang bikin mall malah nih. Nih, ada yang bikin mall juga. Nih. Jadi orangnya dia masukin ke dalam. Nah, orang-orang ini yang udah ada di sini bisa diperbanyak ya, caranya gimana diperbanyak? Diduplikat atau di copy paste. Nih, namanya Mall Ozaki. Ini masih loading karena gambarnya dia banyak banget sih, jadinya agak berat ngeloadingnya. Namanya Mall Ozaki. Dia bikin mall di sini. Bentar, aslinya bagus dia nih, cuman ini masih loading. Gitu ya. Sampai belakangnya bahkan sampai ada bikin kolam renangnya di belakang nih, belakang mallnya. Gitu. Ini terus dia ada, ini kalau di pesan ini nih ada gambar pesan yang ada tulisan satunya itu sebenarnya ada ucapan selamat datang tuh di situ. Dia bikin ucapan selamat datang. Gitu ya. Ini contohnya. Ini yang ini usaha apa nih? Usaha makanan dan yang lain-lain gitu ya. Pokoknya bikin kayak gini, bikin bikin tempat usaha kalian semenarik mungkin dan tarik konsumen sebanyak mungkin. Gitu ya. Cara perbanyaknya gimana tadi? Ini ada juga yang bikin usaha laptop ya, atau warnetnya, ada yang bikin warnet di sini. Si apa nih, si Evan. Gitu ya. Ada yang bikin warnet. Oke, pokoknya nanti kalian bikin kayak gini, bikin semenarik mungkin. Ada yang jualan sepatu segala macam. Oke, gini ya, paham ya? Jadi yang harus bikin apa? Paham sampai sini? Oke, kalau gitu selesai meet, silakan langsung dikunjungi Miro-nya, dibuat desain yang menarik semenarik mungkin, bikin usaha yang kira-kira unik juga, bikin nama tempat usahanya juga yang unik, yang menarik gitu ya. Gitu. Ditunggu sampai besok ya. Ditunggu sampai besok. Setelah itu besok saya harus tutup karena harus diganti pakai gantian sama kelas lain. Gitu. Ya, oke. Ditunggu sampai besok. Usahakan sih jangan ditunda ya. Kalau bisa hari ini selesai hari ini, gitu ya. Oke. Sekali lagi, masih ada yang mau ditanyakan? Ada atau enggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh live ya? Ya, Pak.
Hmm.